Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi-materi yang ada di bab 2, yaitu ada hakikat demokrasi, dinamika penerapan demokrasi Pancasila, dan membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Nah, sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok 10. Nama saya sendiri yaitu Vina Azahra, dan saya ditemani oleh teman saya Rashidah Ardiningrum dan Zafirah Askia Kamila. Kami dari kelas 11 MIPA 3. Selanjutnya, yaitu kami akan membahas tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Hakikat demokrasi. Demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan. Dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Kata ini kemudian diserap menjadi salah satu kosakata dalam bahasa Inggris, yaitu democracy.
Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Menurut KBBI, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam sebuah negara demokrasi kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Klarifikasi demokrasi berdasarkan titik beratnya, yaitu dibagi menjadi 3. 1. Demokrasi formal, yaitu suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Yang kedua, yaitu demokrasi material, yaitu demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. Yang ketiga, demokrasi gabungan, yaitu bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-blok. Klarifikasi demokrasi berdasarkan ideologi. Yang pertama, demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualis. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Yang kedua, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme atau komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada pemilikan pribadi tanpa ada penindasan serta paksaan. Akan tetapi, untuk mencapai masyarakat tersebut, apabila diperlukan dapat dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan. Klarifikasi demokrasi berdasarkan proses kehendak rakyat. Ada demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung yaitu paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Kalau demokrasi tidak langsung yaitu paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Prinsip-prinsip demokrasi. Henry B. Mayo sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiardjo dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Ilmu Politik mengungkapkan prinsip dari demokrasi yang akan mewujudkan suatu sistem politik yang demokratis. Prinsip-prinsip demokrasi yang
Pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Yang terakhir, menjamin tegaknya keadilan. Alamudi dikutip oleh Sri Wuryan dan Syaifullah dalam bukunya yang berjudul Ilmu Kewarganegaraan. Suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki soko guru demokrasi sebagai berikut. A. Kedaulatan rakyat. B. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. C. Kekuasaan mayoritas. D. Hak-hak minoritas. E. Jaminan hak-hak asasi manusia. Yang F. Pemilihan yang bebas dan jujur. Yang G. Persamaan di depan hukum. Yang H. Proses hukum yang wajar. Yang I. Pembatasan pemerintahan secara konstitusional. J. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Dan yang K. Nilai-nilai toleransi, pragmatis, kerjasama, dan mufakat. Selanjutnya yaitu dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Apa sebenarnya demokrasi Pancasila itu? Pada hakikatnya, perumusan demokrasi Pancasila tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rumusan tersebut pada dasarnya merupakan rangkaian totalitas yang terkait erat antara satu sila dan sila yang lainnya, yaitu bulat dan utuh. Selanjutnya yaitu dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Apa sebenarnya demokrasi Pancasila itu? Pada hakikatnya, perumusan demokrasi Pancasila tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rumusan tersebut pada dasarnya merupakan rangkaian totalitas yang terkait erat antara satu sila dan sila yang lainnya, yaitu bulat dan utuh. Lalu, bagaimana dengan prinsip demokrasi Pancasila? Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya yaitu 10 pilar menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama yaitu demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan Republik Indonesia harus taat asas konsisten atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua yaitu demokrasi dengan kecerdasan. Pelaksanaan demokrasi dengan kecerdasan ini justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan akliyah, kecerdasan nasional, dan kecerdasan emosional. Lalu selanjutnya, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Menurut demokrasi ini, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Dalam batas-batas tertentu, kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di MPR, DPR, atau DPD, dan DPRD. Yang keempat yaitu demokrasi dengan rule of law. Demokrasi dengan rule of law ini memiliki 4 makna yang penting, yaitu yang pertama, kekuasaan negara Republik Indonesia harus mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran hukum, legal truth. Yang kedua yaitu kekuasaan negara memberikan keadilan hukum, yaitu legal justice. Yang ketiga yaitu kekuasaan negara menjamin kepastian hukum, legal security. Yang keempat yaitu kekuasaan negara mengembangkan manfaat atau kepentingan hukum, yaitu legal interest. Yang kelima yaitu demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara
dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab, serta mengenal semacam pembagian dan pemisahan kekuasaan, yaitu division and separation of power, dengan sistem pengawasan dan perimbangan, yaitu check and balances. Lalu yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi manusia, yaitu untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Yang ketujuh yaitu demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menghendaki diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka, independen, yang memberi peluang kepada pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. Lalu yang kedelapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara jelas memerintahkan dibentuknya daerah-daerah otonom pada provinsi dan kabupaten atau kota. Dan dengan peraturan pemerintah, daerah-daerah otonom itu dibangun dan disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Lalu yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ditujukan untuk membangun negara kemakmuran, yaitu welfare state, oleh dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Lalu yang terakhir, demokrasi yang berkeadilan sosial. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat. Sebenarnya, apa itu karakter utama demokrasi Pancasila? Jadi, demokrasi Pancasila sendiri memiliki 3 karakter, yaitu kerakyatan, permusyawaratan, dan hikmat kebijaksanaan. Dan 3 karakter tersebut sekaligus berkedudukan sebagai cita-cita luhur penerapan demokrasi di Indonesia. Yang pertama yaitu cita-cita kerakyatan, merupakan bentuk penghormatan kepada rakyat Indonesia dengan memberi kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk berperan atau terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua yaitu ada cita-cita permusyawaratan. Cita-cita permusyawaratan memancarkan keinginan untuk mewujudkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan atau golongan. Lalu yang ketiga, ada cita-cita hikmat kebijaksanaan, merupakan keinginan bangsa Indonesia bahwa demokrasi yang diterapkan di Indonesia merupakan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan. Demokrasi Pancasila sendiri memiliki nilai lebih jika dibandingkan dengan demokrasi di negara lain. Apa nilai lebihnya? Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila. Di antaranya yaitu kesamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, keseimbangan antara hak dan kewajiban, pelaksanaan kebebasan dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. Lalu, mewujudkan rasa keadilan sosial, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Lalu selanjutnya, periodisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Dalam sudut pandang normatif, demokrasi merupakan sesuatu yang secara ideal hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara. Seperti misalnya kita mengenal pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, ungkapan normatif tersebut biasanya diterjemahkan dalam konstitusi pada masing-masing negara. Misalnya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi pemerintahan Republik Indonesia. Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan negara kita, semua konstitusi yang pernah berlaku menganut prinsip demokrasi. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam ketentuan-ketentuan berikut. Yang pertama yaitu
Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua yaitu dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk federasi. Ayat kedua berbunyi, kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Yang ketiga yaitu pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Lalu yang keempat, dalam UU DS 1950 pasal 1 ayat 1 berbunyi, Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Ayat 2 berbunyi, kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk melihat apakah suatu sistem pemerintahan adalah sistem yang demokratis atau tidak, dapat dilihat dari indikator-indikator yang dirumuskan oleh Afan Ghaffar, yaitu pertama, akuntabilitas. Dalam demokrasi, setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya. Yang kedua yaitu rotasi kekuasaan. Dalam demokrasi, peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai. Yang ketiga yaitu rekrutmen politik yang terbuka, yang berarti setiap orang yang memenuhi syarat untuk mengisi suatu jabatan politik yang dipilih rakyat mempunyai peluang yang sama dalam melakukan kompetisi untuk mengisi jabatan politik tersebut. Lalu yang keempat, pemilihan umum. Dalam suatu negara demokrasi, pemilu dilaksanakan secara teratur. Lalu, yang terakhir, pemenuhan hak-hak dasar. Dalam suatu negara yang demokratis, setiap warga negara dapat menikmati hak-hak dasar mereka secara bebas. Kelima indikator tersebut merupakan elemen umum dari demokrasi yang menjadi ukur dari sebuah negara demokratis. Selanjutnya adalah pelaksanaan demokrasi dari tahun ke tahun. Di antaranya itu pelaksanaan demokrasi pada tahun 1949 sampai tahun 1959. Yang kedua itu dari tahun 1959 sampai 1965. Lalu tahun 1965 sampai 1998. Dan yang terakhir dari tahun 1998 sampai sekarang. Berikut uraiannya. Yang pertama yaitu pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Jadi pada masa ini pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Dan juga elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud karena pemerintah harus memusatkan seluruh energinya bersama-sama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara agar negara kesatuan tetap hidup. Jadi, pada masa ini pemerintah masih fokus dalam mempertahankan kemerdekaannya. Lalu yang kedua, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959. Jadi pada masa demokrasi ini terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar. Yang pertama, yaitu pergantian UUD 1945 dengan Konstitusi IS pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dan dalam rentang waktu ini, bentuk negara kita berubah dari kesatuan menjadi serikat. Sistem pemerintahan juga berubah dari presidensil menjadi kuasi parlementer. Yang kedua yaitu pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar sementara 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Dan pada periode pemerintahan ini, negara kembali berubah menjadi negara kesatuan dan sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Jadi dalam periode ini, negara kita masih menganut
menganut demokrasi parlementer. Yang ketiga, yaitu pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 1965. Pada masa ini, Presiden Soekarno menerbitkan suatu dekret pada tanggal 5 Juli 1959 yang selanjutnya dikenal dengan sebutan Dekret Presiden 1959. Karakteristik utama dari perpolitikan pada era ini yaitu pertama, mengaburkan sistem kepartaian. Kehadiran partai-partai politik bukan untuk mempersiapkan diri dalam rangka mengisi jabatan politik di pemerintah, tetapi lebih merupakan elemen penopang dari tarik ulur kekuatan antara lembaga kepresidenan, angkatan darat, dan Partai Komunis Indonesia. Yang kedua yaitu peranan lembaga legislatif lemah. Dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong, peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi semakin lemah. Yang ketiga yaitu hak dasar manusia lemah. Hak dasar manusia menjadi sangat lemah. Kritik dan saran dari kawan-kawan politik, Presiden tidak banyak diberikan. Mereka tidak mempunyai keberanian untuk menentangnya. Yang keempat yaitu kebebasan pers berkurang. Masa demokrasi terpimpin membuat kebebasan pers berkurang. Sejumlah surat kabar dan majalah dilarang diterbit oleh pemerintah, seperti misalnya Harian Abadi yang berafiliasi dengan Masyumi dan Harian Pedoman yang berafiliasi dengan PSI. Lalu yang terakhir, yang kelima, sentralisasi kekuasaan semakin dominan. Sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Daerah-daerah memiliki otonomi yang terbatas. Dari 5 karakter di atas, disimpulkan bahwa pada era demokrasi terpimpin, terdapat penyimpangan-penyimpangan, terdapat demokrasi. Hal ini tidak terlepas dari kondisi Indonesia yang baru merdeka. Yang keempat, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1998. Pada masa ini, visi utama pemerintahan Orde Baru adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi, dalam pelaksanaan demokrasi tahun 1965 sampai 1998 itu memiliki visi utama, yaitu melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni, berbeda dengan periode sebelumnya, yaitu periode 1999 sampai 1965. Yang kelima, yaitu pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 sampai sekarang. Pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto terperosok ke dalam kondisi yang diliput oleh berbagai tekanan politik, sehingga Soeharto memutuskan untuk turun dari jabatannya dan digantikan kedudukan presidennya oleh Habibie. Dan kondisi demokrasi Indonesia saat ini dapat diibaratkan dengan sedang menuju ke arah kesempurnaan. Akan tetapi, jalan terjal menuju itu tentu saja selalu menghadang. Dan tugas-tugas kita sendiri adalah mengawal demokrasi ini supaya teraplikasikan dalam seluruh aspek kehidupan. Bagian terakhir, yaitu kali ini kita akan membahas membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Jadi sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang demokratis. Di antara yang harus dilakukan agar dapat membangun atau menciptakan kehidupan yang demokratis, yaitu yang pertama, persamaan kedudukan di muka hukum. Yang kedua, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Yang ketiga, distribusi pendapatan secara adil. Yang keempat, kebebasan yang bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Di sini ada beberapa contoh dari perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Yang pertama yaitu menyelesaikan persoalan dengan musyawarah dan untuk mencapai mufakat. Lalu yang kedua, membiasakan diri memberikan kritik yang bersifat membangun. Dan yang ketiga, menghormati hak orang lain dalam menyampaikan pendapat.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dalam materi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.